Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Apoteker Indra Taufik Maulana SSI MSI sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Farmakometrologi Syariah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Rais Habibi dengan NPM 1006033211130 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ide bisnis kami. Yang pertama, latar belakang. Industri kedai kopi atau kafe di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Bandung ini, sedang mengalami pertumbuhan pesat. Ditandai dengan semakin banyaknya wirausahawan yang membuka kedai kopi dengan berbagai konsep dan ide kreatif untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Dalam mengunjungi kafe, konsumen tidak hanya mencari produk saja berupa makanan dan minuman, tapi juga menginginkan pengalaman yang berbeda, sehingga pelaku bisnis harus mampu memberikan pengalaman tersebut dengan cara menerapkan strategi experiential marketing. Lalu ada tujuan ide bisnis. Yang pertama, untuk belajar berwirausaha di era modern serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam ide bisnis. Yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan yang terakhir, untuk memberikan tempat berkumpul dan bersantai yang nyaman serta tempat untuk mengerjakan tugas dan work from cafe. Lalu manfaat dari ide bisnis ini yang pertama meningkatkan dan mengembangkan bakat berwirausaha serta kreativitas dan inovasi dalam membuat bisnis. Yang kedua memperluas lapangan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan yang terakhir memberikan tempat bagi orang yang ingin berkumpul dan bersantai atau untuk mengerjakan tugas dan work from cafe. Lalu nama ide bisnis pada bisnis yang saya jalankan yaitu bernama Cafe Aronika, yang dimana kafe tersebut tidak hanya menyediakan coffee shop, akan tetapi di dalamnya terdapat tempat khusus untuk mengerjakan tugas, work from cafe, atau untuk rapat, serta tempat untuk anak-anak dan tempat untuk bermain. Lalu, rencana lokasi usaha untuk pembuatan Cafe Aronika ini yaitu di Pasar Kreatif Jawa Barat, Jalan Pahlawan nomor 70, Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Lalu, rencana strategi untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama itu memahami target pasar. Langkah awal untuk meningkatkan penjualan kafe ini yaitu menguasai pemahaman target pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan memahami minat pelanggan dengan memprioritaskan pengembangan produk, pelayanan, dan strategi pemasaran yang mengikuti zaman modern seperti sekarang. Yang kedua, ada menawarkan menu yang menarik dan berkualitas. Menu merupakan daya tarik utama yang mengundang para pelanggan untuk mengunjungi kafe. Oleh karena itu, penting untuk menyajikan menu yang beragam, menarik, dan berkualitas. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Pelayan yang baik, Pelayanan yang baik merupakan kunci untuk menciptakan pengalaman yang baik dan nyaman bagi para pelanggan. Hal ini akan membuat pelanggan merasa nyaman, puas, dan ingin kembali lagi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan staf pelayan yang ramah, sopan, dan sigap dalam melayani pelanggan. Yang keempat itu ada menciptakan suasana yang nyaman dan menarik. Suasana kafe yang nyaman dan menarik merupakan faktor penting untuk memanjakan pelanggan dan membuat mereka betah berlama-lama. Desain interior yang menarik, musik yang santai, dan pencahayaan yang tepat dapat menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan berkesan. Yang kelima, ada menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang efektif merupakan kunci utama untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan kafe. Dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran yang tersedia seperti media sosial, website, email, marketing, dan iklan untuk menjangkau target pasar dengan cepat. Dan yang terakhir itu dengan memanfaatkan teknologi. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis kafe. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang tersedia untuk mempermudah operasional, menjangkau pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Lalu ada analisis ramalan penjualan. Analisis ramalan penjualan ini merupakan sebuah proses untuk memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan terjual dalam periode tertentu di masa depan. Hal ini menjadi alat penting bagi para pemilik bisnis, khususnya kafe Arabica ini. Dari hasil analisis ramalan penjualan di atas, dapat disimpulkan bahwa kafe Arabica ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Dapat dilihat dari tabel di atas, dari bulan ke bulannya terjadi peningkatan. Adapun total jumlah produk yang terjual untuk tahun pertama yaitu 37.650 produk dengan total omset penjualan tahunnya yaitu
Rp948.560.000. Lalu analisis sales forecasting per tahun. Analisis sales forecasting tahunan atau ramalan penjualan tahunan merupakan proses untuk memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan terjual dalam satu tahun penuh. Hal ini menjadi alat penting bagi para pemilik kafe untuk mengambil keputusan strategis jangka panjang dan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Dari hasil analisis sales forecasting per tahun di atas dapat disimpulkan bahwa total hasil pendapatan per tahunnya sebesar Rp972.550.000, total pajak penghasilan per tahunnya sebesar Rp4.862.750, total HPP-nya sebesar Rp758.840.000 dengan persen HPP-nya sebesar 78,03%, dan margin kotor per tahunnya sebesar Rp208.847.250 dengan persen GPM-nya sebesar 21,47%. Lalu ada analisis break-even point. Analisis break-even point atau BEP ini merupakan sebuah alat penting bagi para pemilik kafe untuk memahami titik impas, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Dengan kata lain, pada titik ini, bisnis kita tidak untung dan tidak rugi. Dengan mengetahui BEP, kita dapat membuat keputusan bisnis yang lebih strategis dan meningkatkan profitabilitas kafe dan atau usaha kita. Dari hasil analisis break-even point di samping ini dapat disimpulkan bahwa break-even point atau titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya dapat terjadi setelah 1 bulan 24 hari. Lalu analisis payback period. Analisis payback period ini merupakan periode pengembalian modal atau alat penting bagi para pemilik bisnis untuk memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang telah mereka investasikan. Dengan mengetahui payback period ini, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan meningkatkan profitabilitas bisnis Anda. Dari hasil analisis payback period di atas dapat disimpulkan bahwa payback period atau periode pengembalian modal pada usaha kafe Arunika ini dapat terjadi setelah 3 tahun, 3 bulan, atau 39 bulan. Kesimpulannya, industri kafe di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Bandung ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini didukung oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis dan dukungan pemerintah dalam mempermudah proses perizinan usaha. Konsumen tidak hanya mencari produk berupa makanan dan minuman, tetapi juga menginginkan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, strategi experiential marketing yang mampu memberikan sensasi dan menyentuh emosi konsumen sangat penting ditetapkan. Lalu yang kedua, break-even point untuk usaha ini dicapai dalam waktu yang relatif singkat, menunjukkan bahwa usaha kafe ini memiliki potensi untuk mencapai keuntungan dalam waktu yang cepat setelah operasional berjalan. Lalu yang ketiga, analisis payback period menunjukkan bahwa periode pengembalian modal atau payback period untuk usaha kafe Arunika ini adalah setelah 3 tahun, 3 bulan, atau sekitar 39 bulan. Ini berarti usaha tersebut memerlukan waktu sekitar 3 tahun lebih untuk mencapai titik balik modal. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.